Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi dengan judul Pendekatan dalam pemanfaatan sumber daya dan pembangunan masyarakat sebagai proses pengembangan kapasitas. Adapun nama-nama dari anggota kelompok kami, yang pertama saya sendiri, Andi Lusemanur, Nurul Hisma, Fitra Andriani, Sulaitul Qadar, Awaludin Manangkasi, Raden Abdullah Alkawi, dan Sari Bulan. Kenalkan, nama saya Nurul Hisma akan memaparkan materi yang pertama, yaitu pendekatan dalam pemanfaatan sumber daya. Hal yang sangat penting yaitu adanya peranan masyarakat. Hal yang paling utama dalam pembangunan adalah peranan masyarakat. Dilihat dari sudut tujuan pembangunan masyarakat yang mengarah pada peningkatan taraf hidup, maka sumber daya pembangunan merupakan faktor yang cukup penting dalam proses pembangunan masyarakat yang di dalamnya ada unsur pembaharuan dan perubahan. Paling tidak ada dua pihak yang berperan dalam hal ini. Yang pertama adalah pihak dari luar masyarakat atau komunitas yang berfungsi mendorong terjadinya pembaharuan. Dengan adanya pihak dari luar yang turun tangan seperti melakukan sosialisasi, maka dapat meningkatkan terjadinya perubahan. Yang kedua, masyarakat itu sendiri. Karena sejauh apapun sosialisasi yang dilakukan oleh masyarakat luar, maka tidak akan berjalan dengan baik jika tidak ada kesadaran dari masyarakat itu sendiri. Jadi kesadaran dari masyarakat itu sendiri penting untuk meningkatkan pemanfaatan sumber daya. Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari Saudari Nurul Hisma, yaitu pendekatan dalam pemanfaatan sumber daya, yakni peranan masyarakat. Sumber daya manusia selain merupakan potensi pembangunan, juga merupakan sebagai aktor. Dengan demikian, mereka akan merespon potensi yang disediakan oleh alam. Kualitas sumber daya manusia akan mempengaruhi kemampuan respon tersebut. Kemampuan yang dimaksudkan bukan hanya kemampuan dalam memanfaatkan secara lebih optimal sumber daya alam, melainkan juga kemampuan memelihara. Bagaimana manusia memanfaatkan sumber alam tidak dapat dilihat sebagai perilaku individu. Dengan demikian, berbagai kondisi dan iklim sosial dalam kehidupan masyarakat juga akan berpengaruh, baik dalam perilaku memanfaatkan maupun memelihara. Selanjutnya bagian B, pendekatan yang berorientasi produksi. Sesuai dengan namanya, pendekatan ini lebih mengarah pada bagaimana sumber daya yang ada pada masyarakat dapat didayagunakan dan dimodifikasi sedemikian rupa, sehingga akan meningkatkan produktivitas secara maksimal. Dalam pendekatan ini, sumber daya termasuk sumber daya manusia betul-betul didudukkan semata-mata sebagai objek atau faktor produksi. Pendekatan ini diidentifikasi sebagai pendekatan yang mengacu pada paradigma pertumbuhan ekonomi. Pola pikir yang dipergunakan adalah bahwa pertumbuhan ekonomi yang pesat akan memberikan iklim yang kondusif pada perkembangan aspek-aspek lain dalam kehidupan masyarakat, termasuk perbaikan bidang-bidang kesejahteraan sosial. Materi selanjutnya yaitu pendekatan yang berorientasi komunitas. Pendekatan yang berorientasi komunitas adalah pendekatan yang berupaya agar sistem produksi itu mengacu pada kebutuhan masyarakat ataupun komunitas. Adapun ciri daripada pendekatan ini antara lain, yang pertama, logika yang menonjol adalah logika lingkungan hidup manusia yang berimbang. Artinya di sini cara berpikir kita itu memperhatikan unsur-unsur yang ada dalam lingkungan hidup manusia. Yang kedua, adapun ciri yang kedua yaitu sumber daya yang dominan adalah sumber daya informasi dan prakarsa kreatif yang tak kunjung habis. Artinya sumber daya yang tersedia yang berupa informasi dan prakarsa kreatif dalam hal ini inovasi-inovasi yang ada dalam suatu masyarakat ataupun kreativitas yang ada dalam suatu masyarakat itu mampu diolah ataupun dikembangkan secara berkelanjutan oleh masyarakat itu sendiri. Adapun ciri yang ketiga yaitu sasaran yang dominan adalah pertumbuhan manusia yang dirumuskan dalam rangka lebih terrealisasikannya potensi umat manusia.
Pendekatan yang berorientasi komunitas berarti bahwa masyarakat tidak diberi peranan sebagai objek, melainkan sebagai pelaku yang menentukan, mengontrol sumber daya dan mengarahkan proses yang mempengaruhi kehidupannya. Dipandang dari proses pemanfaatan sumber, pendekatan ini menekankan pada kewenangan komunitas untuk mengelola sumber daya alam dalam rangka mewujudkan kehidupan dan kepentingannya sendiri. Baik, selanjutnya pembangunan masyarakat sebagai proses pembangunan kapitalis. Pentingnya pembangunan kapitalis. Bahan dalam proses pembangunan masyarakat merupakan sinergi dari pembangunan secara spontan dan berencana menuju kondisi yang diharapkan. Pembangunan manusia sebagai aktor yang membentuk pembangunan itu dapat berupa pengembangan wawasan dan peningkatan pengetahuan, peningkatan akses informasi, serta peningkatan akses dalam pengambilan keputusan. Proses institusional pada masyarakat adalah bagaimana mengembangkan kapasitas masyarakat. Kapasitas masyarakat itu sendiri dengan adanya lembaga sosial. Secara garis besarnya, ada 3 unsur pokok dalam pengembangan kapasitas masyarakat, yaitu pengembangan sumber daya manusia, pengembangan institusional, dan pengembangan organisasional. B. Pembangunan masyarakat sebagai proses pengembangan kapasitas. 2. Melalui proses belajar. Dalam perkembangan pemikiran tentang kajian pembangunan masyarakat, salah satu perspektif yang saat ini sedang mengemukakan dan menjadi arus utama adalah pemberian kewenangan kepada masyarakat untuk melakukan pengelolaan proses pembangunannya sendiri. Kewenangan yang dimaksudkan meliputi keseluruhan proses, mulai identifikasi masalah dan kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi sebagai peluang masyarakat mendapatkan kesempatan untuk menentukan sendiri arah masa depannya. Masyarakat mendapat kesempatan untuk mengekspresikan seluruh potensi yang ada. Proses belajar berkulminasi dari level fisik ke level yang lebih tinggi, yaitu berupa pengetahuan. Melalui mekanisme bekerja sambil belajar, masyarakat memperoleh berbagai hal tentang pengalaman fisik, kemudian pengalaman dalam mengorganisasi tindakan bersama. Lebih lanjut, tindakan bersama yang terpola dan melembaga yang menghasilkan pengalaman institusional. Terima kasih.